Shalom, selamat malam saudara seiman dalam kasih Yesus Kristus, Allah kita, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan ini dapat memberikan firman Tuhan melalui video ini mengalirkan berkat dari kerajaan surgawi kepada kita semua yang mendengarkannya. Sebelum membaca firman Tuhan ini, Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Marilah kita berdoa agar dapat berkat hikmat dan kasih karunia-Nya, supaya kita disempurnakan dalam hal kekudusan dan kemuliaan Allah kita, Allah yang besar, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah Tuhan, ini aku Yonakan yang akan membacakan firman Tuhan. Ibrani 8 Tuhan. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menumbuhkan iman kami, agar kami semakin kuat menjalani hidup ini, agar kami dikuduskan oleh-Mu, agar kami layak menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa membalas kasih-Mu, karena kasih-Mu keramat besar bagi kami. Dan Engkaulah Allah kami, Allah yang menolong hidup kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kiranya Engkau menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami yang terluka, menyembuhkan hati yang terluka, sebab Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan orang-orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Raja atas segala raja. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami, agar kami mengerti firman Tuhan ini Tuhan, dan agar kami dapat merenungkan firman Tuhan ini. Kami percaya dalam hidup ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibrani 8 perikop ya. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Kakak yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara
dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Begitulah firman Tuhan. Dalam Injil firman Tuhan, Ibrani 8 ayat 1-13. Yang kurenungkan dari Ibrani 8 itu yaitu imam besar perjanjian baru. Imam yang pertama kali yaitu Allah kepada Musa dalam membebaskan Israel. Di situ membuat perjanjian kepada kaum bangsa Israel akan dibebaskan dan diberikan kerajaan. Namun seperti kisah yang telah kita ketahui bahwa bangsa Israel itu tidak taat. Nah, demikianlah pada perjanjian baru yaitu zaman Yesus Kristus. Dia lahir ke bumi jadi sama dengan kita manusia. Dia mempunyai kuasa dalam kebangkitan maupun dalam kehidupan. Namun ketika genap waktunya, pas waktu pembaptisan Yohanes, itu Allah telah berfirman kepadanya, inilah anakku yang telah kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti Allah menaruh kuasa Yesus Kristus atas kebangkitan dan kehidupan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus pada zamannya, pada waktu hidupnya, dia juga sama seperti manusia, dicemooh, diremehkan, pokoknya sama seperti manusia. Tetapi ada satu yang perbedaannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyerah dalam memberikan Injil Allah, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu Injil Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, sampai pada waktu disalibkan. Tuhan Yesus Kristus juga mengingatkan kita, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena pada waktu kebangkitan,
Dia juga mengingatkan kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan pas waktu kenaikannya, hari hari kenaikannya, dia mengutus roh, yaitu roh kudus, roh kebenaran, yang akan membenarkan kita di hadapan manusia dan di hadapan malaikat surgawi. Kita tidak tahu musuh kita itu manusia atau makhluk-makhluk roh. Oleh karena itu, gunakanlah perlengkapan Allah, perlengkapan kerajaan surgawi. Gunakanlah kasih setia Yesus Kristus supaya kita menang dan beroleh kemenangan lebih dari pemenang. Karena kasih-Nya kita dibenarkan dalam Roh Kudus, dalam iman kita oleh firman Tuhan ini. Jadi imam besar itu Imam Yesus Kristus yang tidak bernoda dan tidak memiliki kesalahan sama sekali. Ia lahir untuk memberitakan Injil Allah. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia mati juga dia mengingatkan, bertobatlah. Arti bertobat itu, dia sangat mengasihi walaupun manusia banyak kesalahan, asalkan kita mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan meminta pertolongannya, maka kita dapat beroleh kasih setianya. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak memandang yang besar, kecil, kaya, miskin. Dia akan menaruh belas kasihan kepada semua orang. Oleh karena itu, kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, apakah sudah bertobat atau belum? Memang setiap hari penuh ujian, setiap hari penuh masalah. Oleh karena itu, pada saat hari yang sama, akuilah bahwa diri dalam hidup ini tidak sanggup menjalankan. Memintalah untuk dibantu dalam menjalani hidup ini kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak terjatuh dalam dosa maut yang telah dibebaskan dari kita semua. Kita dibebaskan oleh darah yang kudus. Kita dibebaskan oleh kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup sampai selama-lamanya, Raja di atas segala raja. Begitulah firman Tuhan. Marilah kita berdoa, sekalian doa malam. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi imam besar kami, yang telah membenarkan kami dan telah memberikan kami kasih karunia-Mu. Terpujilah Raja ke segala raja. Kami mengakui kesalahan kami pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kami bersalah di hadapan-Mu melalui tindakan kami ini Tuhan, melalui pengucapan kami ini Tuhan. Kami minta maaf kepada-Mu Tuhan. Tegurlah kami dengan kasih karunia-Mu dan jangan melibatkan seseorang pun Tuhan. Bantulah kami dalam menghadapi masalah kami Tuhan. Kami akan menggunakan kasih karunia-Mu dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan.
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kami untuk bekerja dalam hidup kami, untuk memberikan hasil bagi kami semua, Tuhan, yang telah menjalankan hidup ini, Tuhan. Kami percaya padamu bahwa Allah kami, Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang tidak akan pernah mengabaikan kami, selalu setia untuk kami, selalu mendengarkan keluh kesah kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau Allah kami yang setia dan adil dan baik akan hidup kami, Tuhan. Bukti kebesaran-Mu, kami masih hidup, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kami masih bisa melihat semuanya berkat kehendak-Mu, Allah kami, Yesus Kristus, Raja ke segala raja. Kami bersukacita dalam kemenangan Roh-Mu, Roh kebenaran, Roh Kudus yang kami miliki dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pada malam hari ini, Tuhan, kami akan istirahat. Bila mana Engkau mengizinkan kami untuk beraktivitas pada hari berikutnya, kami akan bersukacita menyembah memuliakan nama-Mu di pagi hari, di awal bangun tidur hidup kami ini, Tuhan. Kami percaya padamu, Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih karunia-Mu, bahwa tidak ada yang bisa mencelakai kami dari hidup ini kepada kasih karunia-Mu, Tuhan. Sebab kasih setiamu selalu menguatkan kami. Sebab kasih-Mu selalu memulihkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.